kata sambutannya. Ya, nama saya Davel Siombing, saya alumni Elektro ITB tahun 96 masuknya. Sekarang saya lagi mengikuti itu sih program MBA online gitu ya, tapi online gitu dari sebuah universitas di Jerman. Ya, saat ini lagi sedang pengerjaan tesis, agak macet juga pengerjaannya. Nah, ya saya sudah bekerja di Indonesia, Malaysia, dan sekarang ini udah 5 tahun di kota Riyadh, Saudi Arabia untuk proyek Riyadh Metro. Di Malaysia saya kerja ada di LRT Kelana Jaya, Kuala Lumpur, sama high speed train mereka yang sampai perbatasan Thailand di Malaysia. Terus di Indonesia terakhir saya kerjakan LRT Palembang. Nah, selebihnya itu proyek-proyek yang kereta yang konvensional yang saya ikuti gitu. Ya, mungkin itu aja ya perkenalan singkat dari saya. Kita coba masuk ke bagian bahan presentasi di sini. Oke, terlihat ya yang saya share? Terlihat, Bang. Oke, ya baik. Saya tahu apa ini kebanyakan orang ini ya, maksudnya beragam ya yang ikut acara ini. Jadi saya coba memperkenalkan sistem metro dengan lebih secara general ya. Jadi tidak, ya memang ada bagian yang cukup teknis yang saya akan jelaskan, tapi semoga bisa dipahami juga gitu ya. Baik, ini perkenalan aja tentang sistem metro. Ini saya kalau mau hide ininya, oh ya oke, bisa. Baik, ada empat hal yang ingin saya sampaikan di sini ya, tentang apa itu sistem metro, karakteristik metro, terus teknologi metro, and then what commuter should know. Ya ini mohon maaf ya, saya agak mix ya presentasinya antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Karena terus terang ada beberapa istilah ataupun beberapa pengertian yang agak aneh gitu ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi saya sampaikan aja mix gitu ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu di presentasi ini. Baik, ini apa itu sistem metro? Jadi menurut International Encyclopedia of Human Geography itu metro systems refer to the heavy railways with exclusive right-of-way serving the urban areas of the cities. Lalu kalau menurut definisi UITP, metro system as urban passenger transport systems operated on their own right-of-way and segregated from general road and pedestrian traffic. Nah ini jadi dia terpisah ya dengan jalan ataupun dengan jalur pejalan kaki di sini. Itu yang utamanya metro itu di sini. Terus di USA kadang disebut juga subways, contohnya New York Subway. Di Inggris kadang juga disebut underground, atau seperti contohnya London Underground. Terus jadi metro sendiri itu singkatan dari metropolitan area gitu ya. Jadi sebenarnya ketika orang bilang metro zaman dulu maksudnya itu daerah metropolitan gitu ya. Tapi sekarang lebih kalau orang ngomong bicara metro lebih dipersempit lagi, bicara tentang railway gitu ya. Jadi metro itu sekarang definisinya rapid transit system yang ya sepertinya seperti Washington Metro, Los Angeles Metro, Rail,
Miami Metro Rail dan sebagainya gitu ya. Jadi lebih metro ini udah lebih ke definisi untuk railway dalam metropolitan area. Nah, sebenarnya ada 4 macam ya metropolitan yang transportasi berbasis rel di perkotaan, yaitu ada MRT, Mass Rapid Transit, Light Rapid Transit, tram, sama monorail. Nah, tapi jika berdasarkan definisi UITP ini, segregated from general road and pedestrian traffic, maka tram ini tidak termasuk sistem metro gitu, karena dia ini ya, tram itu kan dia ada di jalan besar gitu ya, jalan besar di jalanan, dan sehingga itu tidak terlindungi dari trafik mobil maupun pejalan kaki. Nah, monorail ini sebenarnya memenuhi syarat untuk disebut juga sistem metro, karena memenuhi definisi 1 dan kedua yang tadi sudah kita disebutkan. Namun di kebanyakan kota, monorail ini biasanya disebut monorail aja gitu, dia tidak disebut sebagai metro gitu. Walaupun secara kemampuan dia bisa mempunyai kemampuan yang sama gitu dengan MRT ataupun LRT. Nah, umumnya sistem metro ini sebutan untuk MRT dan LRT saja gitu ya. Jadi hanya kedua jenis ini yang dibilang sistem metro. Nah, tapi kalau mau dicari tahu lebih detail lagi, sebenarnya MRT dan LRT ini tidak ada perbedaannya gitu ya. Jadi cukup membingungkan juga MRT dan LRT ini. Karena dari segi performa dan kapasitas, keduanya bisa punya nilai yang sama gitu. Kenapa saya bilang punya nilai yang sama? Kita misalkan saja ini ya, antara LRT Jabodebek dan MRT Jakarta. Ini LRT Jabodebek itu satu rangkaian juga terdiri dari 6 gerbong. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang berikutnya tidak kelihatan. Nah, terus headway-nya itu, headway di sini maksudnya jarak antar kereta satu dan kereta yang lainnya, itu dalam jadwal yang padat itu 5 menit. Terus kecepatan maksimum dia bisa 90 km per jam. Nah, MRT Jakarta juga sama gitu, 6 gerbong, terus headway juga 5 menit. Top speed ketika dalam jalur layang 80 km, underground dia bisa 100. Jadi kalau bisa kita bandingkan ini sama gitu, kecepatan dan kapasitas yang kedua sistem ini layani untuk masyarakat. Terus contoh lain, nah misalnya LRT Kelana Jaya di Malaysia sama MRT Kajang Line juga di Malaysia. Ini keduanya terdiri dari 4 gerbong. Terus kecepatan kira-kira antara 70 sampai 100. Terus headway pun sama gitu ya. Kalau tidak salah ingat nih pada saat peak jadwal peaknya itu sama-sama 3 menit gitu. Jadi dari segi daya angkut penumpang dan juga performa sama aja gitu LRT dan MRT. Nah, makanya perbedaan MRT dan LRT itu sebenarnya tidak ada gitu ya dari segi layanan. Nah, tapi lebih terlihat di masalah fasilitas. Nah, MRT ini biasanya selalu ada platform screen door gitu ya. Platform screen door ini maksudnya ketika kita berada di stasiun ini menjadi pintu gitu ya untuk kita memasuki kereta gitu. Mungkin saya sebentar lompat dulu ya ke ini ya untuk menunjukkan. Nah, seperti ini nih. Ini platform screen door nih yang ini. Jadi ini kereta. Jadi nanti platform screen door ini dan pintu kereta itu kereta akan berhenti di posisi di mana pintu dari PSD ini dan pintu kereta itu sama gitu posisinya. Jadi ketika buka posisinya dalam keadaan sama. Gitu. Oke, baik. Mana tadi ya? Nah, ini. Nah, jadi
biasanya MRT itu selalu ada PSD. Kalau LRT tidak selalu ada, kadang tidak gitu, tergantung kebutuhan aja. Kalau dirasa perlu, biasanya ada gitu. Nah, kayak macam LRT Palembang itu tidak ada ya, dia tidak ada PSD. Terus juga kebanyakan LRT di Kuala Lumpur itu tidak ada PSD gitu. Jadi dari platform tempat penumpang menunggu kereta, jadi ketika kereta berhenti ya udah langsung masuk lewat pintu kereta aja. Nah, MRT ini stasiun biasanya lebih besar dibanding dengan LRT. Terus kalau MRT itu ada sebagian atau bahkan keseluruhan jalur berada di underground gitu ya, dalam tunnel. Jadi ada sebagian layang, ada sebagian underground. Nah, kalau LRT itu biasanya jalur layang semua, ataupun dia sama dengan ground level gitu ininya posisinya. Nah, kelebihan-kelebihan MRT tersebut ini yang membuat MRT itu biasanya cost construction-nya itu lebih mahal dibanding LRT. Oke, karena tidak ada perbedaan di performa dan kapasitas, kebanyakan negara justru tidak membedakan mana LRT, mana MRT. Mereka cenderung menyebut keduanya sebagai metro. Gitu ya. Jadi kayak di Dubai Metro, Riyadh Metro, Doha Metro, mereka punya banyak line kereta gitu ya di perkotaan, dan berbagai jenis, mereka menyebutnya itu sebagai metro aja gitu. Jadi misalnya metro line 1, metro line 2, metro line 3, seperti itu gitu ya. Kadang mereka juga membedakannya dengan warna. Jadi line purple, line red, line orange, semacam itu gitu. Jadi hanya untuk membedakan aja. Nah, terus metro itu sifatnya eksklusif, tertutup gitu. Maksudnya tertutup, dia jadi line 1 itu tidak bisa terakses gitu sama masyarakat umum. Beda gitu ya dengan kereta konvensional. Kalau teman-teman lihat itu kadang misalnya penduduk yang ada di sekitar jalur kereta itu mereka bebas berlalu lalang gitu ya, melintasi kereta gitu, melintasi trek. Nah, kalau MRT LRT itu nggak seperti itu, jadi benar-benar tertutup, dia nggak bisa akses. Nah jadi bisa aja line 1 dengan lain berikutnya itu terhubung berpapasan di stasiun tertentu gitu. Jadi nanti penumpang bisa bertukar pindah tempat tergantung tujuannya mau ke stasiun mana gitu. Jadi misalnya line 1 misalnya sekarang kan yang MRT di Jakarta itu yang jalur yang ada kan sekarang kan Bundaran HI sampai Lebak Bulus. Nah, nanti itu pembangunan lagi kan mau dari mana ke mana itu ya, saya lupa itu. Nah, jadi nanti ada stasiun yang menjadi tempat pertukaran jalur gitu untuk pindah ke jalur yang lainnya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Apa saya membingungkan atau gimana gitu memaparkannya? Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan sebelum memasuki topik berikutnya. Oh, masih mute. Baik. Bisa dilanjutkan mungkin, Bang? Belum ada yang Oh, bertanya ini, chat box juga masih kosong. oke. Oke, baik. Baik, sekarang kita lanjut ke karakteristik metro gitu ya. Jadi ciri-ciri metro itu seperti apa aja gitu. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, jadi dia punya jalur tersendiri gitu ya. Jadi sifatnya tertutup dan
barang siapa memasuki area jalur metro tanpa izin maka dianggap sebagai intruder gitu ya. Jadi itu kayak di sini itu bisa dianggap sebagai tindakan kriminal gitu ya kalau Anda memasuki daerah jalur perlintasan metro ini. Nah, itulah mengapa metro banyak dibuat di tunnel atau di jalur layang gitu supaya tidak dapat terakses gitu. Mungkin kalian dulu pernah ini ya, pernah dengar ya Pak Yusuf Kala dulu marah-marah gitu ya melihat pembangunan LRT Jabodebek kok dibuat di layang gitu, kenapa nggak di tanah aja gitu biar supaya murah biayanya. Nah, alasannya ini gitu ya. Jadi dibuat tertutup gitu. Jadi dibuat di layang supaya tidak bisa dimasuki oleh intruder itu. Nah, metro ini hanya digunakan untuk mengangkut penumpang atau passenger. Tidak seperti jalur kereta biasanya yang bisa juga dilalui kereta barang gitu ya. Semacam jalur yang sekarang ini yang Jakarta Bandung atau Jakarta sampai Surabaya itu bisa ada kereta barang, kereta orang dan berbagai macam kereta gitu ya lalu lalang. Nah, kalau di metro enggak, semua hanya untuk passenger dan keretanya pun sama dan seragam gitu ya. Dan di metro itu semua engine kereta menggunakan listrik untuk sumber tenaganya. Sampai saat ini tidak ada metro di dunia ini yang keretanya menggunakan bahan bakar gitu ya, seperti bahan bakar diesel atau bensin. Jadi semuanya elektrik gitu. Inilah sebabnya metro itu menjadi pilihan transportasi utama perkotaan di dunia gitu ya. Terlebih lagi untuk menunjang zero carbon emissions gitu yang harus tiap negara harus capai gitu. Kalau tidak salah di 2050 tiap negara harus net zero gitu ya carbon emission-nya gitu. Jadi makanya kalau baca berita itu banyak negara-negara makin gencar ya dalam pembangunan metro. Tujuannya untuk salah satunya mengejar ini gitu ya, zero carbon emission. Baik. Oke, jalur metro ini ada yang underground, ada juga yang melayang ya, yang elevated seperti yang saya bilang. Biasanya jalur underground lebih banyak manfaatnya dibanding yang elevated gitu ya. Namun biaya pembangunan dan pemeliharaan untuk yang underground ini lebih mahal. Jadi itulah sebabnya ada yang underground, ada yang elevated, tergantung gimana dana pembangunan yang mendukung dan juga keperluannya gitu. Nah, ini salah satu ahli fungsi stasiun metro yang digunakan di Ukraine waktu pas perang ini dengan Rusia, jadi dijadikan shelter gitu ya. Jadikan shelter untuk melindungi orang sipil dari serangan Rusia gitu. Dan kalau di underground ini juga kalau terjadi gempa dia lebih tahan gitu sih ininya bangunannya strukturnya dibanding dengan yang elevated. Jadi kalau terjadi gempa itu biasanya yang tunnel ini tidak banyak kerusakan dibandingin yang elevated. Jadi memang dari segi manfaat lebih banyak yang underground di sini. Nah di sini juga karakteristik metro itu dia ada walkway gitu ya. Walkway itu ada yang di pinggir kanan dan kiri di sini seperti yang saya tunjukkan lewat kursor ini. Ada juga yang di tengah. Yang di tengah ini cuma satu berarti. Nah, satu. Jadi kereta kan berlalu lalang di sini. Dan nanti kalau misalnya ada gangguan dan penumpang harus dievakuasi, maka penumpang akan jalan melewati walkway ini. Nah, seperti ini kejadian di Kuala Lumpur, ini kejadian di Dubai yang sebelah kiri ini. Jadi penumpang dievakuasi, keretanya terhenti. Jadi penumpang ini akan jalan sampai stasiun terdekat atau ada pintu darurat terdekat yang mana yang lebih dulu ditemukan. Biasanya sih jarak antara pintu darurat ke stasiun atau dari
tiap 1 kilometer ada gitu ya, ada pintu darurat atau langsung ke stasiunnya gitu. Jadi biasanya kalau terjadi evakuasi paling jauh orang berjalan ini kurang lebih 500 meter gitu ya. 500 meter karena kan di tiap 1 kilometer gitu jarak pintu daruratnya. Oke. Nah, itu sistem daya dari untuk sumber daya keretanya itu umumnya dia menggunakan third rail system untuk sumber daya kereta. Jadi third rail itu ini yang dimaksud third rail. Tapi ini yang kuning ini cover sebenarnya. Jadi di balik cover ini ada semacam rel, tapi relnya ini dia terbuat dari aluminium. Aluminium ini nanti buat mencatu daya kereta. Jadi di sini di kereta di bagian bawahnya itu dia ada ini disebut sebagai collector shoe. Jadi collector shoe ini sepanjang dia berjalan dia akan menyentuh third rail ini yang di bawah ini, menyentuh sehingga dari situlah dia dapat sumber daya untuk bergerak. Nah, sistemnya seperti ini kurang lebih third rail system itu. Jadi ini misalnya sumber energinya, sumber listrik. Jadi ada kabel yang terhubung ke third rail yang merah ini, dan yang biru ini terhubung ke rel. Jadi dari third rail terhubung ke third rail itu yang positif, yang ke rel itu yang negatif. Jadi ketika kereta lewat, jadi positif terhubung ke kereta, lalu kereta terhubung ke rel lewatin roda gitu. Jadi dari situlah arus itu mengalir gitu ya, arus listrik itu mengalir. Jadi sepanjang kereta itu bergerak, sepanjang itu juga itu listrik itu mengalir dan kereta dapat sumber dayanya. Ada juga dia lewat listrik atas gitu, kita namakan overhead catenary system. Jadi dia ada kita bilang pantograf. Jadi dari sini terhubung ke pantograf ini lalu mengalir ke mesin kereta api, lalu terhubung ke rel. Nah, seperti ini. Jadi dia terhubung di sini pantografnya. Nah, nanti lewat kereta, lalu dari kereta ke trek itu terhubung. Jadi yang plus untuk yang ini dia 1500 volt DC gitu ya. Jadi plus terhubung ke kontak wire, lalu yang bagian tegangan negatifnya terhubung ke rel. Jadi seperti itu dia cara kerja arus dari listrik ke kereta. Nah, kan kita sudah lihat ya yang tadi ya, kalau third rail itu dia di bawah gitu ya. Yang sementara yang pantograf ini di atas gitu. Nah, jadi kalau metro itu kebanyakan sekarang yang third rail gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, mana yang lebih enak dipandang, yang kiri atau yang kanan? Kalau dilihat dari berdasarkan ini third rail atau OCS. Kalau dilihat sini ini lumayan ini ya, banyak tiang-tiang, kabel-kabel terlihat di atas ya. Kalau yang ini kan nggak ada gitu ya. Jadi secara estetika third rail itu lebih bagus gitu ya, lebih enak dilihat dari kejauhan gitu ya. Tidak seperti yang pakai yang OCS ini itu yang cukup banyak tiang-tiang dan kabel-kabel berkeliaran di atas. Nah, itulah kebanyakan metro itu pakai yang third rail gitu daripada yang sistem OCS. Saya juga kurang tahu kenapa MRT Jakarta pakai yang sistem yang OCS gitu ya, yang bikin pemandangannya sepertinya kurang menarik jadinya gitu. Baik. Baik, nah ini biasanya dalam satu metro itu rangkaian keretanya dia seragam, sama dan seragam gitu. Misalnya dalam
satu line rangkaian kereta yang digunakan 3 gerbong, maka seluruh kereta yang berlalu lalang di jalur tersebut terdiri dari 3 gerbong. Gitu. Kalau yang 4 gerbong, maka seluruhnya juga 4 gerbong. Gitu. Jadi nggak ada dalam metro itu ya keretanya ada yang 3 gerbong, ada yang 3 gerbong, terus ada yang 5 gerbong, enggak gitu, semuanya seragam gitu. Nah, tapi bisa juga kereta yang seragam ini di-couple gitu nantinya. Misalnya yang 3 gerbong ini di-couple 3 gerbong, satu, terus kereta yang lainnya yang 3 gerbong juga di-couple gitu, membentuk 6 gerbong. Itu bisa gitu ya. Itu bisa seperti itu. Tapi intinya dalam satu line metro itu kereta itu semuanya seragam. Baik, ini cukup, yang berikutnya ini cukup teknis sekali pembahasannya, tapi semoga tidak membosankan. Baik, di metro ini kebanyakan menggunakan sistem teknologi CBTC gitu. CBTC ini disebut Communication Based Train Control System. Jadi dengan sistem ini kereta itu posisinya di sepanjang trek itu bisa diketahui gitu, sampai dengan resolusi dengan toleransi setengah meter gitu. Jadi ketika kereta itu berlalu lalang, misalnya dalam satu line misalnya ada 30 kereta atau 35 kereta, semuanya itu bisa diketahui posisinya sedang ada di mana, terus kecepatannya berapa, itu semua bisa diketahui gitu dengan sistem CBTC ini. Nah, jadi dia punya high resolution translocation determination, gitu ya. Jadi diketahui gitu posisinya. Oke, di sini gimana dia bekerjanya? Jadi ada, sebentar ya. Ya, ini ada onboard, ini maksudnya sistem yang dalam kereta sendiri. Jadi yang terinstall di kereta kita namakan onboard. Ada onboard ATP. ATP ini gunanya untuk memproteksi keselamatan kereta gitu. Dan onboard ATO ini lebih ke pengoperasian ke kereta. Nah, ini di sepanjang trek ada juga equipment yang kita sebut wayside ATP. Jadi itu gunanya juga untuk alat untuk memproteksi keselamatan kereta gitu. Dan juga ada wayside ATO gitu ya untuk pengoperasian lalu lalang kereta. Nah, ini communication sistemnya dia antara kereta dan dengan wayside system itu dia bisa secara wifi, pakai komunikasi wifi gitu ya. Jadi kereta itu ketika lewat itu, jadi di sepanjang jalur itu ada semacam wifi access gitu ya untuk kereta berkomunikasi dengan pusat pengaturan gitu. Nah, jadi di sini juga ada sistem pengaturan yang berada di pusat kontrol gitu ya. Mungkin bisa lebih jelas kalau kita lihat di sini. Nah, jadi inilah automatic train supervision yang mengatur lalu lintas perjalanan kereta. Nah, ini tadi ada alat yang dipasang di perlintasan, baik yang ATP ataupun ATO, dan ini di sepanjang jalur nih ada akses komunikasi Wi-Fi gitu ya. Kita bilang radio communication system yang melalui ini kereta bisa berkomunikasi gitu dengan sistem pusat, berapa kecepatan yang diizinkan, terus di stasiun mana akan berhenti, terus juga kereta memberi laporan posisi dia ada di mana, gitu ya. Jadi komunikasinya juga continuous gitu ya, selalu
tak pernah terputus gitu ya. Jadi komunikasinya terus terhubung gitu antara kereta dan pusat gitu. Sehingga posisinya selalu bisa diketahui. Nah, jadi sistemnya seperti ini. Ini misalkan ini pusat, ini kereta, ini di sepanjang perlintasan gitu. Ya ini cukup teknis, tapi ini peralatan, nama-nama peralatannya gitu ya. Nah sekali lagi ini sistem pengaturan di pusat yang kita sebut sebagai posisi operation central control. Ini di tiap-tiap kereta dan ini di sepanjang jalur. Nah kurang lebih gambarnya seperti ini gitu ya. Ini tadi di pusat kontrol atau pengaturan. Ini kereta, jadi di sepanjang ini ada Wi-Fi access gitu ya. Ini juga ada dan ini stasiun itu ini gambar PSD di sini untuk nanti mengatur pintu kereta dan pintu stasiun buka bersama. Nah, kurang lebih seperti ini gitu ya sistem bekerjanya. Nah, ini jadi karena posisi tiap kereta bisa diketahui, jadi dari sini juga pusat kontrol bisa mengatur gitu ya, mengatur jarak antar kereta. Nah, jadi di sini misalnya batas kereta posisi kereta itu bisa ditentukan misalnya posisinya lagi di sini dan ujungnya depannya misalnya di sini. Nah, nanti ada semacam tolerance for compensating error, ya kurang lebih setengah meter di sini. Jadi misalnya tiba-tiba kereta yang depan ini berhenti, nah kereta ini juga hanya akan bisa jalan sampai titik ini, sampai titik ini. Nah, jadi dari sini kereta ini dan kereta di belakangnya nggak akan mungkin tabrakan gitu ya, karena sudah diketahui gitu presisinya. Oke, ini yang saya bilang tadi Operation Control Center. Di sinilah kereta itu lalu lintasnya diawasi gitu ya, diamati. Dan di sini di display ini display yang besar, jadi semua kereta yang sedang berjalan bisa terlihat gitu, lagi ada di posisi mana dan kecepatannya berapa, itu bisa gitu ya. Dan di sini biasanya petugas-petugasnya pada mengawasi, mengontrol gitu di sini. Oke, jadi fungsi dari Operation Control Center ini banyak gitu ya. Jadi dia mengatur semua lalu lintas kereta, kapan jadwal dia berangkat, kapan dia di posisi, kapan dia harus berhenti di stasiun dan berapa lama. Nah, itu semua ada gitu diatur di sini gitu ya. Nah, dan ini biasanya operation control system ini kalau misalnya keretanya sudah fully automatic, kebanyakan petugas di sini hanya mengamati saja gitu ya. Hanya mengamati dan baru mengambil action kalau ada gangguan atau ada masalah gitu. Kalau tidak ada semuanya normal-normal saja, biasanya dia hanya mengamati aja gitu, tidak ada tindakan yang perlu dilakukan di sini karena semua berjalan dengan otomatis. Oke, ini ada beberapa grade automation dalam railway. Jadi dari yang 0 sampai yang 4. 0 ini dia tidak ada otomatisasi sama sekali. Jadi semua tergantung driver dan tergantung operator di posisi yang memberi komen ke driver ini gitu. Jadi ini fully human effort gitu ya dalam GOE 0 ini. Nah, kalau yang grade automation 1 ini manual, mulai ada bagian otomasi, tapi dalam arti diproteksi untuk masalah keselamatan aja. Jadi misalnya driver harusnya berhenti, tapi dia malah jalan terus. Nah, kalau dia berlaku seperti itu, maka ATP ini akan memproteksi kereta untuk tidak berjalan gitu ya. Atau misalnya driver
berjalan terlalu cepat, misalnya dia harusnya kereta berjalan 60 km per jam, dia buat 80. Nah, itu akan membuat brake sistemnya aktif gitu ya, sehingga kereta itu akan terhenti gitu, karena terlalu cepat gitu. Jadi hanya bagian itu aja gitu ya, di bagian TV ini dia otomasi perlindungan keselamatan itu tersedia gitu ya di GOE 1. Nah, GOE 2 ini disebut semi automatic. Jadi kereta itu jalan dan perginya itu sudah sistem yang bekerja gitu ya. Tapi driver atau ya driver masih ada dalam kabin untuk misalnya melihat pintu menutup pintu, terus juga kalau ada hambatan atau halangan gitu yang mengganggu di depan kereta, dia bisa ambil aksi gitu di situ gitu ya. Tapi selebihnya itu tren berjalan otomatis dari stasiun ke stasiun gitu ya, termasuk kapan dia harus berhenti, berapa lama berhenti, terus kapan dia mesti jalan, itu sistem yang atur. Jadi driver ini hanya sebagai backup aja gitu ya. Nah, kalau yang nah ini contohnya MRT Jakarta. MRT Jakarta tuh sistem grade automation-nya itu GOE 2 ya, GOE 2 gitu. Nah, kalau yang GOE 3 ini sedikit lebih bagus dari GOE 2, dia jadi driverless, udah bisa dibilang ini driverless ya, jadi tanpa driver. Tapi dalam kereta itu ada petugas gitu ya. Petugas dalam kereta untuk menangani kalau ada hal-hal darurat yang perlu ditangani gitu ya. Nah, itu biasanya ada petugas gitu. Ini contoh. Jadi di GOE 3 ini tidak ada lagi driver gitu ya. Jadi semua berjalan otomatis. Ini contohnya nanti LRT Jabodebek seperti ini gitu ya. Jabodebek seperti ini LRT GOE 3. Nah, GOE 4 ini semuanya fully automated gitu ya. Jadi tidak ada lagi petugas, tidak ada lagi driver dalam kereta. Semuanya kereta itu bergerak, berhenti, terus berapa lama berhentinya semua diatur oleh sistem. Jadi tidak ada intervensi petugas sama sekali. Dan di kebanyakan metro justru yang GOE 4 inilah yang banyak diimplementasikan gitu. Jadi MRT, LRT yang di KL semua sudah GOE 4 gitu ya. Juga Dubai Metro, Riyadh Metro gitu. Nah, sebenarnya GOE 4 ini lebih menguntungkan gitu, karena untuk membangun sistem yang GOE 4 ataupun GOE 4 ini dari 2-3 itu nambah biayanya nggak begitu besar gitu. Nggak begitu besar, jadi sangat banyak manfaatnya gitu kalau GOE 4 langsung dibuat gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau operator membuat GOE 2, GOE 3 itu lebih karena masalah situasi penumpang ya. Maksudnya ya kayak kita kan orang Indonesia, gimana ya, kalau nggak ada petugas atau nggak ada yang ini, rada segan juga kan ya naik kereta. Naik keretanya misalnya nggak ada petugas, nggak ada ini, takut juga kan. Nah, jadi makanya MRT Jakarta atau LRT Jabodebek masih menggunakan petugas dalam kereta ini ya, tujuannya untuk membuat supaya penumpang nggak panik aja gitu ya. Tapi sebenarnya dari segi berbagai hal, sebenarnya bangun langsung ke GOE 4 itu menguntungkan. Baik, ini saya coba tampilkan contoh teknologi CBTC gitu ya, yang pengoperasiannya seperti apa. Maaf, suaranya kedengeran? Suara dari video ini? Belum itu, Bang. Enggak, tadi kedengeran nggak suara ininya? Suara videonya? Ini kok belum ya? Di saya belum. Coba. Nah, ini udah. Udah, oke. Udah.
Thales CellTrack is the state-of-the-art digitalized solution for communication-based train control, or CBTC. It uses widely available mobile communications in a secured manner to report train positions and speeds, managing train movement safely and efficiently. Our moving block technology protects train movement in any direction and anywhere in the controlled territory. It operates with close headways down to 60 seconds. Once the track ahead is clear, the train's limit of movement authority is extended, and the train can accelerate to the maximum allowed speed safely while maintaining train separation and optimizing passenger capacity. Using mobile communication, CellTrack CBTC system generates real-time train and wayside information and executes the monitoring and command of safe train movements automatically. Information is summarized and presented to the Operation Control Center for any critical decision to be made when and if needed. The centralized command is also used to monitor and regulate operations, enabling the operator to optimize the full use of its system assets in real time. Thales is always here in your decisive moments. Ya, baik. Ya, itu jadi contoh ini dari produsen Thales. Dia jadi ya punya sistem CBTC seperti itulah kerjanya sistem ini gitu ya. Jadi nah, jadi di sepanjang trek ini kalau bisa yang saya tunjukkan ini ada WiFi, di sini juga ada WiFi. Jadi kereta ini berkomunikasi gitu lewat ini gitu, di sepanjang jalur ini ada WiFi sistem radio sistemnya untuk berkomunikasi, dan ini terhubung nanti ke pusat gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sistem kerjanya. Oke, ini cuman berbagi aja ya untuk masalah metro ini. Mungkin banyak penumpang nggak terlalu peduli gitu ya, tapi mungkin ini cukup bermanfaat juga gitu ya. Kalau nanti kita perlu bertindak itu kalau melihat sesuatu dalam metro, ini mungkin kita perlu tahu juga beberapa hal dalam sistem metro gitu yang penumpang harus tahu biar supaya bisa bertindak gitu ya kalau terjadi gangguan atau terjadi masalah gitu. Nah, ini dalam kereta ini ada semacam emergency intercom. Ini foto saya ambil dari MRT Jakarta gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kereta mengalami gangguan, misalnya berhenti di tengah jalan, nah nanti penumpang bisa berkomunikasi gitu dengan petugas ini nanti terhubung langsung ke posisi gitu ya, Operation Control Center gitu, untuk bertanya hal apa yang harus penumpang lakukan gitu, misalnya ketika kereta mengalami gangguan. Apakah nanti harus evakuasi atau apa, nanti instruksi diberitahu lewat intercom ini gitu ya ke penumpang. Terus, nah ini juga ada mengaktifkan pintu darurat. Ini jadi dibuka ini digunakan misalnya ketika harus evakuasi gitu ya. Karena misalnya kereta terhenti tengah jalan, tidak mampu lagi bergerak, maka penumpang perlu dievakuasi, maka membuka pintu ini harus mengaktifkan dulu ini emergency door release. Tanpa mengaktifkan ini nggak akan bisa dibuka pintu. Dan ini pun bukanya hanya ketika kereta berhenti gitu ya. Nah itu jadi ini dibuka, diaktifkan, baru pintu ini dapat dibuka. Nah ini emergency train stop button. Ini saya ambil dari yang gambar di MRT Jakarta. Jadi tombolnya itu ini ya, ini. Jadi ini gunanya emergency train stop ini untuk misalnya ada terjadi darurat, misalkan ada orang terjatuh gitu ya ke trek karena sesuatu hal atau gimana, orang terjatuh, terus Anda melihat dari kejauhan kereta
jalan kereta jalan mau mendekati stasiun. Nah, kalau Anda melihat hal yang berbahaya itu segera cari tombol sejenis ini gitu ya. Namanya bisa emergency stop plunger atau emergency stop button. Nah, kalau ini ditekan, maka kereta yang sedang mendekati stasiun ini akan terhenti gitu. Sehingga orang yang terjatuh di platform stasiun ini terlindungi gitu ya, tidak tertabrak kereta. Nah, jadi itu gunanya ini emergency stop plunger atau stop button ini. Namun ingat ini nggak bisa disalahgunakan gitu ya, karena biasanya ini ada denda gitu ya. Di sini nih yang MRT Jakarta ini katanya dendanya 10 juta gitu kalau penyalahgunaan tombol ini. Kenapa ini bisa disalahgunakan? Jadi zaman dulu misalnya Anda tertinggal kereta gitu ya, tiba-tiba pintunya tertutup, Anda nggak mau ketinggalan kereta, Anda pencet tombol ini sehingga keretanya nggak jadi bergerak, lalu Anda masuk kereta gitu. Nah, jadi dulu banyak orang memanfaatkan ini untuk menghindari ketertinggalan dari kereta. Nah, tapi sejak itu dibuat aturan barang siapa menyalahgunakan penggunaan tombol ini ada dendanya gitu ya. Nah, itu. Jadi hanya kalau memang dalam keadaan darurat maka ini diizinkan dibolehkan tanpa didenda untuk diaktifkan. Oke, ini juga membawa binatang peliharaan. Di beberapa metro biasanya dilarang gitu ya, membawa binatang peliharaan. Tapi ada juga yang membolehkan. Nah, kalau yang membolehkan, sebenarnya yang benar bawa binatang peliharaan itu seperti ini, ditaruh di tas gitu. Yang seperti ini tidak boleh. Yang saya tunjuk nih, yang saya silangin, yang tanda silang ini. Kenapa yang ini tidak boleh? Bayangkan ya, kalau sistem otomatis, misalnya Anda memasuki kereta di sini ya, ini pintu PSD, ini pintu kereta. Misalnya Anda menuntun anjing gitu ya, misalnya Anda masuk, terus anjingnya belum masuk, terus tiba-tiba pintu tertutup. Nah, tali itu karena tipis, dia tidak bisa terdeteksi sebagai hambatan gitu atau sebagai halangan gitu ya, sehingga pintu itu akan tetap tertutup, lalu kereta itu jalan, sementara anjing peliharaan Anda belum masuk dan Anda udah masuk kereta. Nah, bisa Anda bayangkan kan kalau kereta jalan, gimana keadaan anjing peliharaan tersebut gitu. Jadi cukup horor gitu kalau kejadian itu terjadi gitu. Nah, makanya biasanya yang seperti ini dilarang gitu ya, membawa binatang peliharaan tapi diikat di tali, terus talinya kita bawa gitu. Yang benar yang seperti ini gitu, dibawa ditenteng dengan tas. Oke, terus berikutnya terakhir ini kalau misalnya Anda pergi ke London atau ke Eropa, ini biasanya ada gitu lambang-lambang seperti ini gitu ya. Ini sekedar intermezzo aja. Jadi kalau Anda lihat ini dilarang KISS gitu ya. Nah, jadi dulu banyak orang penumpang dan pengantar berkerumun gitu di dalam stasiun kereta, terus saling melepas rasa perpisahan gitu ya. Dan ini membuat cukup stasiun jadi crowded gitu ya. Dan karena crowded, jadi banyak penumpang yang tadinya harus segera masuk kereta jadi terhalang gitu ya oleh kerumunan tersebut gitu. Nah, jadi untuk menghindari kerumunan orang yang saling melepas rasa perpisahan itu, maka dibuatlah sign ini ya, dilarang KISS gitu ya, supaya stasiun tidak crowded gitu. Sebagai kompensasinya di luar stasiun biasanya ada area gitu ya, ada area disebut kiss and ride gitu ya, kiss and ride. Jadi ya udah, maksudnya itu salam perpisahannya di daerah situ aja, nggak usah di dalam stasiun gitu ya, sehingga tidak mengganggu penumpang berlalu lalang dari kereta ke stasiun gitu. Nah, ya itu aja sekedar intermezzo mengenai, dan ini biasanya banyak ditemukan gitu ya di daerah Eropa sana gitu, tanda-tanda ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan saat ini.
Baik, terima kasih Bang Davel atas paparannya. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Terima kasih banyak Bang Davel untuk kuliah malam hari ini ya. Saya sendiri jadi lebih mengerti ya tentang perbedaan metro, LRT, dan juga ternyata metro itu sangat safe ya Bang. Sistemnya sangat Ya, aman ya. Sama sangat mungkin aman. mirip pesawat ya. Pesawat juga kan Ya, betul. katanya kalau sudah take off itu udah diserahkan ke sistem ya. Jadi pilot tidak perlu lagi untuk capek-capek begitu ya, karena itu sistem yang sudah sangat aman. Ya, betul. Jadi senang sekali ya orang-orang di Malaysia begitu ya, bisa pakai metro, sementara kita di sini harus kebanyakan di metropolitan itu harus pakai sepeda motor ya. Ya kalau hujan ya nggak kepanasan ya, kalau panas ya nggak kehujanan gitu kan. Jadi kalau pakai metro kan kalau panas ya kita dingin gitu ya, nggak Dingin, ber-AC. kalau dingin ya kita tetap gitu ya. Kalau kita sepeda motor ini kan mengikuti cuaca luar ya. Nah kira-kira menurut Bang Davel kenapa ya kalau di kita ini di kota metropolitannya malah kebanyakan disuruh pakai kendaraan pribadi? Itu yang pertama. Kedua, sebenarnya ukuran berapa jaraknya Bang? Berapa kilometer dan berapa lama itu sebenarnya metro itu sangat baik ya dipakai. Apakah misalnya kalau sistem metro kita yang sekarang ini di Jakarta, apakah itu sebenarnya rutenya masih bisa diperpanjang sebenarnya, dan tidak hanya sedikit seperti itu gitu, tapi optimalnya dia berapa kilometer ya menghubungkan antara satu tempat ke tempat lain gitu. Dia sangat efektif. Kalau ketiga Bang, memang kalau waktu kita dulu sekolah tuh ya di Belanda tuh ada pakai metro, ada pakai tram ya. Itu kita murah sekali transportasinya. Dan bisa tepat waktu begitu. Nah, kalau di kita kan dulu ada tram ya, dibuat oleh Belanda itu kenapa tidak dipakai lagi ya kira-kira itu tram yang sudah ada dibuat oleh Belanda dulu ya? Karena itu cocok juga Bang ya untuk jarak pendek mungkin ya, untuk membawa dia seperti berhenti di banyak tempat kayak angkot gitu kan, tram itu ya. Dia berhenti di berapa meter gitu, udah berhenti lagi berapa meter berhenti. Itu Bang pertanyaannya. Terima kasih Kak Ivon. Ya. Oke, saya jawab aja dulu ya. Tadi pertanyaan nomor 1, kenapa lebih ini ya, maksudnya yang lebih disarankan kendaraan pribadi ya. Saya juga kurang tahu kalau memang itu jadi kebijakan di Jakarta atau daerah sekitarnya. Tapi memang pemerintah terutama Pemda memang harusnya lebih mengutamakan penggunaan transportasi umum gitu ya, lebih digalakan gitu ya. Terlebih lagi kan metro ini sebenarnya bisa dibilang subsidi gitu ya. Jadi nggak pernah ada suatu negara tuh bangun metro itu menguntungkan gitu dari segi profit gitu. Malah sebenarnya dia subsidi gitu. Jadi ya tujuannya biar supaya perekonomian bergerak gitu ya. Perekonomian bergerak sehingga pergerakan ekonomi yang menghasilkan nilai value atau uang tertentu itu nantinya secara overall mampu mengkompensasi biaya metro itu gitu ya. Ya terus yang kedua, ya benar kalau kereta itu kita juga sistem tingkatkan, ada tingkat grade ini juga ya, safety-nya ya. Jadi
ke depan kita tuh bisa sama gitu dengan pesawat gitu ya, dengan pesawat dengan padahal pesawat jauh lebih kompleks gitu ya, tapi tingkat keselamatannya tuh metro mungkin di beberapa negara udah mulai sama gitu ya, tapi beberapa negara masih mengejar tingkat keselamatan yang sama gitu dengan tingkat keselamatan pesawat. Terus yang ketiga tadi apa ya? Lupa. Tentang tram, Bang. Tram. Oh ya, tram ya. Ya, ya mungkin tergantung ini juga ya, karakteristik masyarakatnya ya. Kalau tram itu memang akan bersinggungan gitu ya dengan kendaraan roda 4 atau roda 2 dan bahkan pejalan kaki gitu ya. Nah, kalau itu dibangun kembali atau dimanfaatkan kembali, apakah aspek itu akan menimbulkan banyak konflik atau enggak gitu. Kalau masyarakatnya bisa menerima gitu ya, maksudnya bisa diatur, tidak berkonflik gitu dengan tram yang terbangun di sepanjang jalan itu, kalau memang bisa diatur itu akan sangat baik gitu ya, mengaktifkan tram kembali gitu. Tapi saya lihat belum ada maksud pemerintah daerah ataupun kota yang dulunya ada tram itu, saya lihat belum ada rencana ya, atau ada keinginan untuk mengaktifkan itu gitu ya. Jadi mungkin sisi itunya gitu ya, aspek sosialnya gitu yang membuat tram itu tidak begitu digalakan di sini. Terlebih lagi kan kecelakaan kereta banyak terjadi di perlintasan ya di Indonesia ya. Jadi agak segan kayaknya kalau Pemda atau Pemkot membangun tram gitu. Gimana Bang Hendra? Baik, terima kasih ada Bang Davel. Oke. Sudah jelas. Sudah cukup terjawab ya, Bang Hendra. Baik, ini ada penanya berikutnya. Ada yang raise hand, tapi saya nggak tahu nih siapa yang duluan. Ada juga yang mengetik pertanyaan di chat box. Saya bacakan dulu yang dari chat box, dari Fitri di Mamuju. Dari gambar slide perbandingan dua kereta, yang tidak terlihat kabel dan yang banyak kabel di atasnya, cost-nya lebih besar yang mana? Silakan Bang Davel dijawab. Hampir sama ya kalau menurut saya ya, karena kan bangun kabel yang di atas itu kan perlu banyak tiang-tiang juga gitu, perlu banyak tiang-tiang dan ya, dan bangun kabelnya itu cukup banyak juga gitu. Terus kalau yang third rail itu dia hanya sama batangan aluminium gitu ya, dipasang di sepanjang itu. Jadi dari segi biaya kelihatannya nggak akan beda jauh gitu. Jadi hampir sama kalau dari segi biaya gitu. Jadi makanya saya juga agak heran MRT Jakarta lebih milih yang jalur Catu Daya atas itu. Saya kurang tahu juga pertimbangannya apa gitu. Tapi yang jelas dari segi cost kurang lebih sama gitu ya. Baik. Saya ke penanya berikut ya kalau gitu ya Bang. Tadi sudah dijawab bahwa kurang lebih mirip ya biayanya. Tadi ada dari Kak Leo. Kak Leo sudah angkat tangan. Silakan menyalakan mikrofonnya untuk bertanya, Kak. Iya, terima kasih Kak Moderator. Thank you. Ya, halo Pak Davel. Saya ingin tanya nih. Halo. Ya kebetulan sama juga sama dari Jakarta juga. Jadi baru ngerasain kayak 1 tahun ke belakang macet terus nih. Jadi pengen nanya gitu. Kalau untuk kereta di darat atau di landed gitu sebutannya, apakah ada pencegahan untuk intruder atau pengacau itu? Yang tadi Bapak jelaskan, intruder kalau misalnya keretanya di jalan gitu atau di darat gitu. Oh, oke. Ini maksudnya semacam kereta yang lainnya ya, seperti misalnya KCI atau yang lainnya ya? Iya, Atau lalu misalnya, atau ada negara-negara yang udah menerapkan itu, terus
kalau misalnya metronya harus di atas atau evaluate itu, apakah sudah mempertimbangkan kriteria atau atribut sebuah open space city, apakah mengganggu atau tidak, lebih baik di atas atau di tunnel di bawah, atau untuk sebuah kota yang sudah terlanjur seperti Jakarta ini, ada solusi untuk menaikkan value dari metro itu, atau memang akan tersendat kayak sekarang sepertinya kurang maksimal pemakaiannya di masyarakat umum, ataupun jika harus ada suatu populasi baru, misalnya contoh ibu kota baru misalnya, yang dibuat dulu itu metronya dulu atau mobilitas di dalam kota tersebut gitu Pak. Pak, itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, mungkin yang masalah intruder itu biasanya kereta yang lain kayak misalnya kereta KRL dan yang lainnya itu yang biasanya itu tidak ada proteksi terhadap intruder gitu ya. Jadi kan kita juga bisa lihat ya, orang kadang melintasi kereta bisa bebas aja gitu ya, melintasi kereta berlalu lalang. Dan juga apalagi di level crossing, di jalur kita sebutnya tuh level crossing, itu di jalur perintasan antara kereta dan jalan raya, itu kan orang bebas aja berlalu lalang gitu. Nah itu jadi memang tidak ada proteksi dari itu gitu, kalau ada semacam intruder mengganggu kereta gitu. Ya kelebihan metro itu ya, kelebihan metro itu intruder nggak akan bisa memasuki wilayah trek itu gitu. Itu makanya proteksinya cukup dijaga gitu ya, makanya dipasang di tunnel atau di layang gitu. Terus masalah metro Jakarta, saya kurang tahu ya berapa padat ya kalau ini ya. Soalnya kalau metro itu diukurnya dari ini sih, dari okupansi kereta itu. Kereta kalau misalnya dalam sehari lumayan sering penuh, itu sebenarnya bisa dibilang cukup sukses gitu ya. Maksudnya misalnya okupansinya cukup tinggi, terus penumpang cukup puas, terus jadwal juga on time, on schedule. Biasanya itu parameter yang udah menunjukkan bagus gitu untuk sebuah metro gitu ya. Nah, terus ya memang rencananya pemerintah juga akan memperluas ya metro itu. Jadi saya dengar dari Cikarang sampai Balaraja ya mau dibangun nanti metro ya, sepanjang 82 km itu. Dan itu saya rasa cukup bagus gitu ya untuk nanti mobilitas masyarakat ke depannya gitu. Terus masalah apa lagi ya? Di masalah ini ya Pak ya, di Di tempat yang baru lebih dulu dibangun kereta atau belakangan? Oke, biasanya kalau kita membangun itu karena memang dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bangun metro dulu tapi nggak ada yang make, itu disayangkan juga gitu. Jadi biasanya ada penduduk, ada masyarakat dulu, baru metro dibangun gitu. Karena kalaupun misalnya bangun metro dulu sementara misalnya jarang digunakan, itu kan akan mengakibatkan degradation gitu ya. Jadi sistem itu kalau tidak dijalankan terus-menerus, dia akan mengalami degrasi gitu ya. Sehingga itu sangat disayangkan kalau misalnya dibuat idle atau nganggur gitu. Jadi memang sebaiknya ada masyarakat dulu, ada pengguna dulu, baru dibuat gitu. Seperti itu. Tadi dari penanya, contoh kasusnya di IKN ini Bang. Kan sudah pasti akan ada populasi di situ ya? Iya, tapi maksudnya ada populasi itu sampai tahun berapa gitu, sehingga populasi itu cukup besar gitu ya. Jangan dengan populasi sekarang, pakai kendaraan pribadi saja
orang udah cukup terpenuhi gitu transportasinya. Masalahnya kalau misalnya dibangun metro dulu, sementara belum banyak pengguna, itu kan nanti ketika jadwal-jadwal kosong, kereta itu kan mungkin nggak akan dioperasikan gitu, didiamkan gitu. Nah, sementara sistem itu harus terus bekerja gitu supaya performanya tetap terjaga gitu. Maintenance juga tetap terpelihara, itu kan harus tetap dijalankan. Jadi, nah semua itu kan biaya gitu ya. Jadi kalau misalnya biayanya itu terlalu besar dibandingin dengan input penjualan tiket, misalnya, itu kan ya sangat disayangkan gitu. Baik, Ya, terima kasih jadi Bang. menurut hemat saya tunggu ada jumlah penumpang yang mencukupi dulu baru bangun metro itu. Baik. Jadi yang dilakukan di Jakarta itu tidak salah-salah amat ya Bang ya. Jadi begitu sudah dibutuhkan baru dibangun gitu, bukan sesuatu kesalahan membangun kota dulu tapi sistem transportasinya belakangan gitu. Ya sebenarnya Jakarta sudah agak telat tapi ya better late than never sih. Baik. Siap. Kita buka satu penanya lagi mungkin ya sebelum kita tutup. Silakan yang langsung mau raise hand. Satu penanya lagi. Boleh mungkin menanyakan yang teknis atau yang kebijakan. Silakan. Atau mungkin sudah sangat paham semua ini ya, sehingga tidak ada yang bertanya. Baik. Masih diberi kesempatan satu penanya. Silakan Kak Sugeng Agus. Langsung bisa buka mikrofonnya. Baik, terima kasih. Di Jakarta ini budayanya itu kelihatannya dari anak-anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja juga naik kendaraan pribadi itu. Sehingga bagaimana itu ya budaya itu bisa berubah menjadi apa? Suka ya dan tidak was-was ya dengan apa? Naik kendaraan umum gitu ya. Bagaimana menurut Anda caranya itu? Oke, terima kasih Pak Sugeng untuk pertanyaannya. Oke, justru kebalikannya ya. Kalau saya baca di Eropa justru orang lebih suka naik metro gitu ya, naik kereta ataupun kendaraan umum, karena kalau naik kereta atau kendaraan umum bisa sambil chatting, bisa sambil browsing, sambil bahkan teleponan. Nah, beda dengan yang menggunakan kendaraan pribadi gitu ya. Kendaraan pribadi sekarang nyetir sambil megang handphone pun kalau ketangkap kamera ITLA itu udah kena denda ya. Nah, jadi justru trennya itu ke depan orang akan lebih cenderung, terutama yang anak-anak muda akan lebih cenderung ke kendaraan ataupun transportasi umum gitu. Karena dengan begitu ketika dalam perjalanan bisa sambil mengerjakan hal lainnya gitu ya. Cuman memang kayaknya kalau di Indonesia ini aspek kenyamanan dan juga keselamatan gitu ya. Karena saya lihat banyak juga ya kasus-kasus pelecehan atau apa gitu terjadi di kereta api gitu, dan itu sangat disayangkan gitu. Sebenarnya kalau pemerintah bisa mengantisipasi tindakan-tindakan seperti itu, semacam pelecehan ataupun semacam hal yang mengganggu kenyamanan penumpang, kalau itu bisa diatasi, saya yakin masyarakat akan lebih condong menggunakan transportasi umum gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, karena di Eropa kecenderungannya justru orang lebih menggunakan transportasi umum gitu ya, karena dalam perjalanan bisa mengerjakan hal lainnya gitu. Ya mungkin itu pertanyaan dari jawaban dari saya. Oke, terima kasih. Baik. Masih mute.
Sorry. Iya, maaf. Tadi kita sudah tiba pada penanya terakhir. Jadi sebelum diskusi ini kita tutup, kita akan beri kesempatan ke Bang Davel untuk closing statement, pesan-pesan atau opini terkait dengan transportasi ya dan metro tadi pada para audiens. Setelahnya kita akan beri kesempatan kepada Pendekar Indonesia yang diwakili oleh Tis Selvi untuk memberikan pesan-kesan. Kami persilakan dulu ke Bang Davel untuk closing statement. Oke, tentang sistem metro ini mungkin singkat aja yang mau saya sampaikan. Jadi karena ini penggunaan bersama, jadi memang banyak aturan-aturan dalam sistem metro itu di stasiun, ya, aturan-aturan misalnya nggak boleh makan, nggak boleh minum gitu ya, supaya jaga kebersihan di kereta, ya supaya diharapkan supaya masyarakat patuh gitu ya terhadap aturan-aturan tersebut, dan juga ya membantu kalau misalnya ada gangguan atau apa bisa ikut berpartisipasi gitu ya, seperti misalnya tadi yang saya sampaikan ada tombol-tombol ataupun hal-hal tertentu yang bisa membantu, itu juga supaya masyarakat bisa paham dan bisa menggunakannya dengan bijaksana gitu. Dan ya ke depan diharapkan sih masyarakat lebih termotivasi ya menggunakan sistem metro gitu ya, terutama yang penduduk Jakarta ya. Gitu ya. Kalau di Kuala Lumpur saya perhatikan orang udah lebih cenderung menggunakan metro gitu, karena di Kuala Lumpur biaya parkir tuh lumayan mahal ya, kurang lebih 2 atau 3 ringgit per jam tergantung lokasi gitu. Jadi bayangin aja kalau orang kerja, misalnya kerja 8 jam bawa kendaraan tuh bayar parkirnya 2-3 ringgit per jam tuh terlalu mahal. Sementara ongkos naik LRT atau MRT itu paling antara 5 atau 10 ringgit aja gitu. Jadi memang negara tetangga pun semacam Malaysia dan Singapura udah benar-benar memanfaatkan metro system gitu. Dan diharapkan nanti penduduk Jakarta ataupun kota lainnya jika ada sistem metro bisa benar-benar memanfaatkan sistem transportasi umum gitu daripada kendaraan pribadi. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Davel